Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyajikan presentasi mengenai materi menggali kepemimpinan, manfaat, teori, dan macam-macam kepemimpinan. Adapun anggota kelompoknya yaitu Didin Hidayat, Dwi Angelin Sibuea, dan Narija Muslimah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama oleh Didin Hidayat. Ya, terima kasih. Jadi pembahasan di sini ada 4. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Yang kedua ada manfaat kepemimpinan. Yang ketiga ada teori kepemimpinan. Dan yang keempat macam-macam kepemimpinan. Latar belakang, kepemimpinan terkadang dipahami sebagai sekedar kekuasaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang, yaitu ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Dengan adanya ancaman, maka bawahan akan takut dan mematuhi semua perintah atasan. Kepemimpinan itu pengertiannya lebih luas daripada kekuasaan, karena kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang, bukan sekedar melakukan apa yang atasan inginkan, tapi juga untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks, di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai tujuan visi, misi, dan tugas atau objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Yang kedua, kepemimpinan adalah konsep yang luas dan definisinya dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan pendekatan masing-masing ahli. Namun secara umum, kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Manfaat kepemimpinan, yakni yang pertama mengarahkan tim, yang kedua motivasi, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat koordinasi, yang kelima pengembangan potensi individu, yang keenam mengatasi konflik, yang ketujuh meningkatkan kualitas keputusan, yang kedelapan peningkatan produktivitas, yang kesembilan penciptaan budaya organisasi, yang kesepuluh pengembangan strategi. Baik, dilanjutkan dengan saya, yaitu ada teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori Gridman. Teori Gridman adalah kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak lahir. Benis dan Hanus menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Dengan ada istilah asal raja menjadi raja, yaitu anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Kemudian yang kedua, ada teori sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tetapi dari pengalaman dan hasil belajar. Kemudian ada teori Big Bang. Teori Big Bang itu suatu peristiwa besar menciptakan seorang pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, dan reformasi. Pengikut adalah orang yang mengkokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Intinya, teori Big Bang ini pemimpinnya tercipta karena suatu peristiwa besar. Kemudian ada teori perilaku.
Keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, dan sebagainya. Teori kepemimpinan perilaku ini mengacu pada tingkah laku tertentu yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Berdasarkan teori ini, kepemimpinan itu dapat diajarkan, maka untuk melahirkan pemimpin yang efektif bisa dengan mendesain sebuah program khusus. Kemudian ada teori kontingensi atau situasional. Ini ada dua, yaitu melalui pendekatan kontingensi, yaitu respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Kemudian ada pendekatan situasi. Perilaku kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Kemudian ada teori Sherpan. Teori ini atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai pelayan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berwawasan luas. Kemudian ada teori transaksional. Berdasarkan pada kata transaksi, teori ini berarti menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf. Kemudian yang terakhir ada teori transformasional. Mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan, teori kepemimpinan ini merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan, dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan, bahkan mampu memotivasi anggotanya. Berikutnya adalah macam-macam kepemimpinan. Ada 10 macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan klasik. Kepemimpinan klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pimpinan dan tertutup pertanyaan. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah jenis kepemimpinan yang mengandalkan pada karisma seorang pemimpin. Karisma seorang pemimpin ditunjukkan oleh kewibawaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi yang dipimpin. Kewibawaan bersumber pada aspek psikologis dan fisik seorang pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter adalah pemimpin yang menginginkan semua keinginan dan perintahnya harus dipenuhi tanpa harus memahami kepentingan orang yang dipimpin. Yang keempat, kepemimpinan militer adalah pemimpin yang dapat memerintah bawahannya dan orang tersebut wajib melaksanakan perintah atasannya berdasarkan asas komando. Yang kelima, kepemimpinan birokratis adalah kepemimpinan yang terbentuk karena hierarki kepangkatan dan jabatan dalam suatu organisasi, di mana pangkat lebih tinggi dapat memerintah pangkat yang berada di bawahnya. Yang kelima, kepemimpinan birokratis adalah kepemimpinan yang terbentuk karena hierarki kepangkatan. Mohon maaf, yang keenam ada kepemimpinan transaksional.
Kepemimpinan transaksional adalah jenis kepemimpinan yang mengandalkan transaksi antara pemimpin yang dipimpin, artinya ada kesepakatan atau tawar-menawar antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang ketujuh, kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin yang jenis ini memberikan otonomi penuh kepada anggota tim dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Mereka hanya terlibat jika diperlukan. Yang kedelapan adalah kepemimpinan servant. Pemimpin pelayanan berfokus pada pelayanan kepada anggota tim. Mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggota tim dan membantu mereka berkembang. Yang kesembilan ada kepemimpinan situasional. Pemimpin situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi dan kebutuhan anggota tim. Mereka dapat menjadi otoriter, demokratis, atau lainnya sesuai dengan konteks. Yang ke-10, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner atau transformasional adalah kepemimpinan yang mengandalkan visi pemimpin sebagai inspirasi untuk mengarahkan pengikutnya. 3 hal yang harus dilakukan oleh pemimpin transformasional adalah 1. Menyadari perlunya perubahan, 2. Menciptakan visi baru, 3. Melembagakan perubahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kepemimpinan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.